Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Simulasi Transaksi pada CV Dharma Cakra menggunakan ERP Tools Dolibar. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah menu untuk pengguna. Berikut akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah menu pengguna untuk menambah pengguna baru pada internal perusahaan. Berikut menu-menunya ini untuk menambah anggota baru di perusahaan yang memiliki akses yang berbeda-beda seperti admin, kemudian pengawas, dan lain-lain. Menu pengguna yang selanjutnya adalah daftar pengguna. Menu yang kedua adalah menu pihak ketiga. Berikut akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama ada menu pelanggan, yaitu pelanggan baru. Kemudian pada menu pelanggan ada menu daftar pelanggan. Di situ menampilkan list daftar pelanggan yang sudah dimasukkan pada menu pelanggan tadi. Kemudian menu selanjutnya ada menu vendor. Di sini ada menu vendor, yaitu vendor baru. Di sini digunakan untuk input vendor-vendor baru yang bekerja sama dengan CV. Pada menu vendor juga terdapat daftar vendor yang menampilkan keseluruhan inputan dari menu vendor baru tadi. Menu selanjutnya adalah produk. Berikut akan saya jelaskan secara singkat menu produk pada slide selanjutnya. Pada menu produk baru di sini digunakan untuk menginput semua produk-produk yang diperjualbelikan pada CV. Pada menu produk di submenu daftar di sini digunakan untuk menampilkan daftar produk yang sudah diinputkan pada menu produk baru tadi. Yang selanjutnya ada menu stok. Di sini digunakan untuk memantau stok dari barang-barang yang tersedia pada CV. Yang selanjutnya ada gudang baru. Di sini digunakan untuk menginput jika ada gudang baru yang digunakan untuk penyimpanan barang. Selanjutnya ada daftar di menu gudang. Di sini untuk menampilkan hasil inputan dari gudang baru tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi untuk menu sales order. Untuk sales order, kita login sebagai admin toko. Untuk mencatat pesanan baru, kita bisa masuk ke menu perdagangan, kemudian pesanan baru, kemudian di sini kita isi data pembeli seperti nama, tanggal pembelian, kemudian tanggal pengiriman yang direncanakan, kemudian bisa juga cara pembayaran, dan metode pengiriman. Kemudian kita lanjut, di sini adalah isian untuk barang yang dibeli, misalkan kulkas LG 2 pintu sebanyak 12 buah. Kita tambahkan. Kemudian kita validasi. Ini adalah data pembeli dan barang yang dibeli. Kemudian kita buat untuk pengirimannya. Di sini kita isi, kita buat pengiriman, kita isi tanggal pengiriman dan jamnya. Kita lanjut buat, kemudian jangan lupa untuk divalidasi. Setelah data pengiriman dibuat, kita lanjut untuk membuat tagihan. Nah, ini kita bisa isi tanggal faktur, kemudian cara pembayarannya, kita buat tagihannya, kita validasi. Setelah di entry dan divalidasi, kita dapat mengunduh tagihan atau fakturnya. Nah, setelah data tagihan kita buat, jika pelanggan membayar, kita dapat menginput data pembayaran di menu pembayaran. Ini kita isi cara pembayarannya, kemudian jumlah yang harus dibayar. Jika bank, kita masukkan bank apa, kemudian jumlah pembayarannya, kemudian kita validasi. Ini adalah data tagihan dan pembayaran yang telah dilakukan. Nah, kita juga bisa mengunduh nota. Di sini kita bisa melihat atau mengecek daftar pesanan. Ini ada data pesanan yang tadi sudah kita buat.
Kemudian juga bisa kita cek untuk pengiriman, data pengirimannya. Di menu produk, kemudian pengirimannya divalidasi. Ini adalah data pengiriman yang sudah dibuat. Ini adalah lembar pengiriman atau surat jalannya. Kita juga bisa melihat stok barang yang kita jual. Tadi kita sudah mengentry, sekarang stoknya juga sudah berkurang. Sekian untuk sales and order. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait simulasi purchase order. Pertama-tama kita login terlebih dahulu menggunakan username admin gudang, lalu kita cek stok terlebih dahulu apakah ada yang kritis. Nah, di sini ditemukan untuk barang LG stoknya di bawah stok minimum. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembelian, kita melakukan pemesanan baru. Di sini kita perlu mengisikan data-data apa saja yang digunakan sebagai bahan untuk pembelian. Setelah diisi semua selesai, lalu dilanjutkan dengan buat konsep. Konsep sudah terbuat, saatnya untuk memilih item apa saja yang akan dilakukan pengadaan. Nah, di sini juga dimasukkan jumlah barang yang akan dibeli, lalu ditambahkan. Setelah ditambahkan, divalidasi, dan cukup sampai validasi saja karena admin gudang tidak memiliki akses untuk menyetujui pesanan. Selanjutnya adalah kita perlu login menggunakan akun admin kantor, di mana beralih ke menu order pembelian, pilih yang daftar, lalu pilih yang divalidasi. Pilih nomor PO yang ada, selanjutnya apabila setelah sesuai, klik setujui pesanan. Setelah disetujui, silahkan buatkan pemesanan melalui button buat pesanan, lalu pilih metode pemesanan. Setelah pesanan telah jadi, selanjutnya adalah buat faktur, di mana pada buat faktur ini perlu menginputkan beberapa data seperti refaktur pemasok, lalu tanggal faktur, pembayaran jatuh tempo, dan akun bank. Setelah konsep jadi, klik buat konsep, lalu cek kembali apakah telah sesuai. Apabila telah sesuai, silahkan divalidasi. Setelah itu, apabila sudah dibayar, silahkan masukkan pembayaran, catat sesuai tanggal pembayaran dan jumlah yang telah dibayarkan. Klik button membayar, lalu pilih validasi apabila data sudah betul. Selanjutnya, pilih nomor PO, lalu buat penerimaan untuk barang yang datang di gudang. Inputkan data-datanya sesuai dengan form yang ada. Lalu pilih button buat dan validasi. Setelah berhasil tervalidasi, maka stok akan dicatat dan akan terupdate secara otomatis. Kita lihat terlebih dahulu apakah stoknya sudah terupdate atau belum. Nah, stok terupdate sejumlah 23. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan untuk menu accounting report. Pada bagian accounting report, terdapat menu akuntansi yang menyediakan fitur untuk mengekspor dokumen laporan keuangan. Di dalam menu ini, pengguna dapat menentukan periode tanggal pengambilan laporan sesuai kebutuhan. Selain itu, tersedia juga fitur filter berdasarkan kategori laporan yang memungkinkan pencarian dokumen dilakukan secara lebih spesifik dan terarah. Setelah pengguna memilih periode tanggal dan kategori laporan yang diinginkan, proses pencarian dapat dilanjutkan dengan menekan tombol cari. Hasil pencarian yang ditampilkan kemudian dapat diunduh langsung oleh pengguna dalam bentuk dokumen, sehingga memudahkan proses dokumentasi dan pelaporan. Dan berikut untuk link aplikasi berbasis web untuk CV Dharma Cakra, kami menggunakan Dolibar sebagai wadah untuk pembuatan aplikasi. Bisa diklik di link berikut, dan kami sudah siapkan juga 3 role user. Yang pertama admin kantor, yang kedua admin toko, yang ketiga admin gudang. Ketiga role tersebut mempunyai hak akses yang berbeda-beda. Sekian presentasi kami dari kelompok 3, lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.